Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada episode kali ini saya akan menerangkan tentang 4 perkara yang Allah titipkan, 4 hal yang Allah titipkan dalam setiap diri manusia. Arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Kalau Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang Allah titipkan pada setiap manusia. Semua manusia dapat 4 perkara ini, dan ini merupakan kategori syarat-syarat jenis dari manusia utuh. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa manusia memiliki bentuk ciptaan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama, sesuai dengan hadis Nabi yang ingin saya sampaikan ini, yang pertama 4 hal itu adalah al-aqlu, akal. Manusia menjadi makhluk yang paling baik ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena manusia dianugerahi oleh akal. Dengan akal itulah manusia bisa berbuat sesuatu, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, sehingga dia bisa mengambil jalan kemana dia harus pergi. Apakah tujuan hidupnya adalah surga? Apakah tujuan hidupnya adalah neraka? Apakah hidupnya ingin selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan akal dia bisa memilih dan memilah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan atau jawahir yang kedua adalah agama. Setiap manusia dilahirkan dari lahir ke dunia ini dianugerahi dengan agama. Agama itulah yang menjadi pedoman dalam hidup, menjadi penuntun setiap langkah-langkah. Jernihnya akal karena agamanya yang kuat. Karena dari agama itu ada iman, ada ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah rasa malu, al-haya. Manusia semuanya dianugerahi rasa malu. Dan ketika ada seorang manusia yang tidak memiliki rasa malu, rasa haya, maka sama saja dia seperti binatang. Kemudian yang terakhir adalah wal amalus soleh, adalah amal yang soleh. Dari 4 perkara ini semuanya manusia memiliki 4 perkara ini. Tidak ada manusia yang tidak memiliki perkara 4 ini. Dan apabila anugerah ini tidak kita gunakan sebaik-baiknya, tidak kita perhatikan, tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka 4 perkara ini akan hilang. 4 titipan ini akan hilang. Ketika hilang salah satunya, maka hilang syarat-syarat kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah yang paling baik. Akal, kemudian agama, rasa malu, dan amal soleh. Sedangkan 4 perkara titipan arba'atun jawahir fi jismi bani Adam bisa hilang oleh 4 perkara. Apa yang pertama? Fal ghadabu yuzilul akal. Marah dapat menghilangkan akal. Jernihnya akal, jernihnya langkah kita berawal dari akal. Apabila kita sering sekali marah, maka akal kita akan jadi hilang. Pekerjaan kita dilandaskan dengan rasa emosi, dendam, dan marah. Jadi tidak semuanya tidak akan terkontrol. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la taghdab. 3 kali Nabi menyebutkan ini. Jangan marah. Karena dengan marah dapat merusak akalmu. Ketika rusak akalmu, maka rusak juga perbuatanmu. Sebab kenapa? Sebab emosi yang lebih yang kau kedepankan daripada hati yang penuh dengan kelembutan. Kemudian yang kedua adalah wal hasadu yuziluddin. Hasad, orang yang hasud dapat menghilangkan agama sebagai pedoman seperti yang disampaikan di awal tadi. Maka berbuang rasa hasud. Apa itu hasud? Hasud itu ingin agar apa yang dimiliki oleh orang lain itu tidak dimiliki oleh orang lain, agar kita yang memilikinya bukan orang lain. Maka hal-hal seperti ini, sifat-sifat seperti ini dapat menghilangkan titipan yang kedua, itu agama. Sedangkan yang ketiga adalah wat-tama'u yuzilul haya. Toma itu dapat menghilangkan sifat malu, tamak, serakah, dapat menghilangkan rasa malu. Sering-sering kita serakah, baik itu terhadap barang kita sendiri, apa yang kita miliki, apalagi dengan milik orang lain, maka itu dapat menghilangkan rasa malu dalam diri kita. Nah, apabila hilang rasa malu dalam diri kita, maka sama saja kita seperti binatang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah wal ghibatu yuzilu amalus shalih. Orang yang sering mengumpat, sering membicarakan orang lain, dia akan hilang amal-amalnya. Amal-amal yang dia perbuat, amal-amal baik yang dia lakukan, semuanya akan hilang, dikikis oleh perbuatan ghibah tadi. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang biasa berbicara kotor, qauluz zur, yang biasa berbicara mengumpat. Maka jauhi ghibah. Jangan membicarakan orang lain. Cukup kita berdiam diri. Apabila tidak kita bisa diam,
maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Semoga bermanfaat. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.